Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wal ifadha wal istifadha wal nafa wal intifa wal mudhakara wa tadhkir wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ila al-huda wa dilalata ila al-khair ibtigha'a qurbihi wa thawabihi minallahi subhanahu wa ta'ala. Qala Sayyidina al-Imam Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumaid fi kitabihi Fawaidul Mukhtara ila qawlih Hukiya an ba'di salaf annahu dafnul ukhta lahul matat fasaqata minhu kisun fihi malun fi qabriha walam yash'ur bihi hatta sarafa an qabriha thumma dzakarahu faraja ila qabriha fanabashahu ba'da man sarafa an-nas fawajada qabra yasta'ilu 'alaiha an-nar faradda taraba ilaiha wa raja'a ila ummiha baqiyan hazinan faqala ya ummah akhbirni an ukhti wa ma kanat ta'mal qalat wa ma sa'al wa qala wa ma su'aluka anha qala ya ummi ra'aitu qabraha yasta'ilu 'alaiha an-nar qala fabakat wa qalat ya waladi kanat ukhtuka tatahawanu bis salah wa ta'akhiruha an waqtiha fahada halu man yuakhiru salah an waqtiha fa kaifa hal man la yusalli. Di sini pertama-tama Habib Zain memulai dengan satu kisah saudara perempuan, satu kisah daripada saudara perempuan yang diceritakan oleh sebagian para salaf, para orang-orang terdahulu menceritakan daripada seorang perempuan. Hukiya an ba'di salaf annahu dafnal ukhta lahul matat. Jadi diceritakan di sini dulu ada kisah yang dikisahkan oleh sebagian salaf menceritakan tentang seorang saudara perempuan yang meninggal dunia. Kemudian ketika dikuburkan, ada salah satu seorang itu dompetnya ini jatuh. Dompetnya ini jatuh di dalam kuburan. Sedangkan di dalam dompet tersebut terdapat harta yang sangat banyak. Walam yash'ur bi hatta sarfa an qabriha. Dia tidak ngerasakan kalau dompetnya ini jatuh. Tidak ngerasakan dia. Tsumma dzakara faraja ila qabriha. Kemudian ketika dia pulang, dia ingat, oh iya dompetku mana? Akhirnya dia ingat bahwa dompetnya ini jatuh di dalam kuburan. Kemudian dia kembali ingin mengambil daripada dompet tersebut. Fana basyaha ba'da man sarfan nas. Kemudian dia ini ingin menggali daripada kuburan tersebut. Fawajada qabra yasta'ilu 'alaihan nar. Kemudian ketika itu dia mendapati kuburannya ini tersembur daripada api. Ini baru dikuburkan ini ya. Ini baru dikuburkan. Ketika dia setelah pulang terus kembali lagi pengen ngambil dompetnya, didapati kuburannya ini berkobar api. Faradda taraba ilaiha wa raja'a ila ummi baqiyan hazinan. Kemudian dia tak jadi ngambil dompetnya ini. Kembali ke rumahnya dia. Kemudian mengadukan kepada uminya. Dia mengadu kepada uminya. Baqiyan dalam keadaan menangis, hazinan, sedih dia. Faqala, kemudian orang ini berkata, ya ummah akhbirni an ukhti. Wahai ibu, kabarkan kepadaku tentang saudara perempuanku. Wa maka ta'mal, apa yang dia kerjakan selama di dunia. Qalat wa ma sa'aluka anha. Kemudian uminya berkata, kenapa kamu kok tanya kayak gini, kenapa? Padahal
saudara perempuanmu ini baru dikuburkan. Qala ya ummi ra'aitu qabraha yasta'ilu 'alaihan nar. Maka orang tersebut mengatakan, wahai ibuku, aku melihat ketika aku berziarah ke makam saudara perempuanku, di situ telah berkobar daripada api. Qalat fabakat wa qalat. Kemudian uminya ini menangis. Dikabarkan seperti ini oleh saudara laki-lakinya, menangis. Wa qalat ya waladi. Kata uminya mengatakan, wahai anakku, kanat ukhtuka tatahawanu bisalah wa ta'akhiruha an waqtiha. Kemudian uminya ini mengatakan, dibongkar rahasia daripada saudara perempuannya ini. Ketahuilah wahai anakku, sesungguhnya saudara perempuanmu ketika hidup di dunia, dia malas daripada mengerjakan sholat. Wa ta'akhiruha an waqtiha. Dan dia sholat tapi mengakhirkan daripada waktunya. Mengakhirkan daripada waktu sholat. Waktu asar misalkan jam 3, dia sholatnya nanti, mepet, maghrib kurang 5 menit baru sholat asar. Tetap sholat, tapi mengakhirkan daripada waktu sholat. Fahada halu man yu'akhiru sholat an waktiha. Ini keadaan orang yang mengakhirkan daripada sholat. Wa kaifa hal man la yusalli. Dan bagaimana keadaan orang-orang yang tidak sholat. Ini orang sholat, mengakhirkan daripada sholat, adabnya seperti ini. Bagaimana ketika ada orang yang meninggalkan daripada sholat. Mudah-mudahan kita berdoa sama Allah Subhanahu wa ta'ala, kita dijadikan orang-orang yang selalu senantiasa mengerjakan daripada sholat, selalu diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ini kisah daripada Habib Abdurrahman bin Abdullah bin Fiqih. Ketika itu beliau ini dipenjara. Ketika itu beliau dipenjara. Setelah dipenjara sekian lama, kemudian beliau dibebaskan. Ja'a ilaihin nas. Kemudian beliau ini didatangi oleh beberapa orang. Qalu, mereka mengatakan, hadal amr. Kenapa engkau sampai bisa dipenjara ini, kenapa? Katanya orang-orang yang mendatangi beliau. Qala lahum hada illa bisababil khaddamati ma'ana ma tusalli. Kamu tahu kenapa aku kok bisa di penjara? Kata beliau, aku ini punya pembantu. Dan pembantuku ini tidak sholat. Wa nahnu makumna 'alaiha. Dan aku sebagai seorang bosnya, bodikannya, majikannya, aku tidak mengingatkan daripada pembantuku ini untuk sholat. Maka ini balasan untukku. Pembantunya tidak sholat, yang dipenjara siapa? Majikannya. Maka dari itu ini luar biasa. Orang kalau sudah meninggalkan sholat, itu bukan hanya di dunia, tapi nanti di akhirat kelak dia akan mendapatkan azabnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang lebih pedih. Dan kalau misalkan dia tidak sholat, bukan hanya dia yang kena daripada musibah, bahkan orang-orang yang di sekitarnya dia akan mendapatkan daripada musibah juga. Kemudian yang terakhir, idza tarakatiz zaujah as-shalah infasaha nikahuha indahmat fasara wat'uha ba'da dzalika zina. Ini luar biasa ini. Diriwayatkan oleh dinukil oleh Imam Ahmad. Beliau mengatakan, kalau misalkan ada seorang istri yang tidak sholat, infasahun nikahnya rusak sudah. Nikahnya rusak sudah. Fasara wat'uha ba'da dzalik zina. Kata beliau apa? Kalau misalkan ketika nikahnya sudah rusak, maka ketika dia mengumpuli daripada istrinya setelah meninggalkan daripada sholat, hukumnya apa? Dia melakukan daripada perzinahan. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita berdoa sama Allah Subhanahu wa ta'ala supaya kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai hamba-hamba yang selalu melaksanakan daripada perintahnya, mengerjakan daripada sholat-sholatnya, mengerjakan daripada sholat sunnah, sholat wajibnya, terlebih-lebih yang wajib-wajib mudah-mudahan selalu senantiasa kita kerjakan. Dan semoga kita selalu mendapatkan hidayah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin ini saja yang dapat Akhil Al-Fakir sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Insya Allah minggu depan pembahasan tentang
adabus sholah, adab-adab ketika sholat. Mungkin ini saja dapat Al-Fakir sampaikan. Yang sedikit ini mudah-mudahan bermanfaat untuk Al-Fakir sendiri dan mudah-mudahan bermanfaat untuk antum sekalian. Hadza minni wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.